Halo, perkenalkan nama saya Bintang Sadan Satrio dengan NIM 2370 231064 dari dari Teknik Informatika Universitas Krishna Dwi Payana. Dalam video ini saya akan menjelaskan proyek UAS ujian akhir semester yang saya buat, yaitu sebuah sistem face reconnection yang dapat mengenali wajah saya lalu mencocokkannya dengan karakter waifu yang paling mirip dari dataset itu. Eh, oke, langsung aja masuk ke projectnya. Yang pertama itu kita, nah di sini saya telah menyiapkan ya. Yang pertama ada dataset ini. Dataset ini saya dapat dari yang telah Bapak siapkan di Google Classroom. Kemudian saya tambahkan dengan dataset. Saya tambahkan dengan wajah saya di dalam dataset sini. Dan kemudian di sini ada dataset dari waifu itu sendiri untuk mencocokkan wajah saya dengan waifu yang mana nih yang lebih cocok dengan muka saya. Di sini ini dataset ini saya cari sendiri, tidak dari yang link Bapak berikan karena saya tidak tahu kenapa yang link Bapak berikan itu tidak bisa. Seperti itu. Oke, kita langsung aja masuk ke codingannya di sini. Nah, di sini proyek ini saya membangunnya menggunakan Python, tentu Python dengan bantuan eh, se- beberapa library seperti OpenCV, TensorFlow, terus TensorFlow keras, Dotnet keras, terus serta dan yang lain-lainnya. Nah, kemudian Kemudian kita langsung aja masuk ke sini, konfigurasi. Nah, di konfigurasi ini pertama-tama saya mendefinisikan konfigurasi dasar seperti directory dataset. Ukuran gambar ini 128 kali 128 serta model deteksi wajah dari OpenCV yaitu HR Cascade di sini. Nah, kemudian lanjut ke label mapping ini. Nah, di sini seluruh seluruh data gambar wajah diberi label berdasarkan nama filenya dan di sini diambil seperti if jika 0010 itu saya di sini. Nah, jika muka saya itu ini kan dataset sudah muka saya nih 0010. Nah, jika nanti kamera menyala terus mendeteksinya sama seperti pada dataset 0010 ini, nah itu akan diberi nama label saya. Dan jika bukan, itu akan diberi label person. Seperti itu. Kita langsung masuk ke sini, eh, load data ini, pre-processing data wajah. Nah, saya menggunakan fungsi load underscore face underscore data untuk membaca gambar dari folder dataset. Setiap wajah yang terdeteksi akan di crop, diubah ukurannya dan dinormalisasikan dinormalisasikan dinormalisasikan. Terus label wajah akan dikonversi ke format one hot encoding agar bisa digunakan untuk training model CNN. Nah, saya di sini, nah model yang saya gunakan adalah convolution, convolution, convolutional neural network CNN. Nah, CNN. Nah, terdiri dari di sini ada Conv2D, itu untuk ekstraksi fitur, terus dual layer, ada max pooling 2D. Nah, untuk downsamplingnya terus ada layer flatten, densen, terus ada dropout, output layer densen dengan fungsi aktivitas softmax-nya. Model ini saya latih selama 20 epochs ya, selama 20 epochs di sini. Terus dengan data training dan validasi setelah training selesai, saya membuat fitur extractor dari model ini
dengan mengambil output dari layer eh, dengan mengambil output dari layer genset yang digunakan sebagai representasi fitur wajah. Nah, terus selanjutnya di sini kita masuk ke sini. Nah, di sini tuh eh, untuk mengambil embedding karakter waifu-nya setelah training selesai nih, saya membaca setelah training selesai ini eh saya membaca, bukan saya sih, program membaca seluruh gambar waifu dari folder ini, waifu underscore face dataset ini. Terus setiap gambar akan diproses lalu dipredik menggunakan model fitur untuk mengambil vektor vektor embeddingnya. Nah, embedding ini akan disimpan untuk proses pencocokan. Proses pencocokan nanti digunakan untuk continuous similarity. Nah, lanjut di sini simpan model dan label. Nah, simpan model dan label mapnya. Di sini model CNN disimpan dalam file model CNN. Nah ini, aduh pencet ini. Terus habis itu dan label map ini ada di sini. Oke, lanjut. Ini berguna untuk digunakan kembali saat proses pengujian atau deployment. Nah, lanjut di sini kita uji kameranya. Untuk pengujian real time, kamera laptop akan dibuka setiap wajah yang terdeteksi. Akan diprediksi menggunakan model CNN. Jika wajah tersebut dikenali sebagai saya, yang tadi saya maksud, maka sistem akan otomatis mencari waifu yang paling cocok dengan menghitung continuous similarity-nya antara fitur wajah saya dan semua waifu. Jika kemiripan melebihi dari 60%, maka hasil prediksi akan ditampilkan di atas wajah dan hasil pencocokan waifu ditampilkan di bawahnya. Seperti itu. Mungkin kita running saja untuk kita mulai running saja untuk ini ya. Sebelum itu saya matikan kamera dulu karena tidak bisa double facecam. Nanti akan terjadi error kalau misalnya double facecam. Kita mulai running. Sini kita running. Kita tunggu di sini. Nah, di sini agak lama karena setelah epoch itu kan membaca dataset dari waifu. Nah, membaca dataset dari waifu itu yang sangat banyak. Jadi kemungkinan di situ agak lama. Mungkin kita langsung aja masuk ke namanya apa sih? Langsung aja masuk ke nanti setelah runningan ini berhasil, kamera menyala pada runningan ini. Nah, di sini udah muncul eh, apa namanya hasilnya runningannya di sini itu label saya karena muka saya cocok dengan waifu. Nah, sebentar saya diem dulu. Dengan waifu 3 310 0310. Oke, kita cek di sini waifu 0310. Sebentar kita cek waifu 0310 0310. Nah, waifu ini gambar ini yang cocok kepada saya. Saya tidak tahu ini siapa, tapi ini yang cocok dengan saya. Nah, sistem ini menggunakan teknologi deep learning, khususnya model face recognition seperti FaceNet. Setiap wajah, termasuk wajah saya dan wajah para waifu di dataset diubah menjadi vektor eh, diubah menjadi vektor digital berdimensi 128 yang disebut sebagai embedding vector. Sebelum sebenarnya saya oke, lanjut aja deh. Nah, embedding vector ini merepresentasikan fitur penting dari wajah seperti bentuk mata. Ini bentuk mata, terus struktur sini tulang pipi, terus ini tulang pipi sini. Salah. Nah, ini terus
bentuk rahang, dan jarak antara fitur wajah. Setelah wajah saya diproses, sistem akan menghitung jarak antara vektor saya dengan seluruh vektor waifu yang ada. Semakin kecil jaraknya artinya mirip wajah semakin mirip wajah tersebut dalam ruang fitur yang dipahami oleh model. Terus kenapa waifu ini nih? Waifu waifu ini yang dipilih. Nah, waifu yang muncul sebagai hasil akhir adalah yang memiliki embedding vektor paling dekat dengan wajah saya. Artinya, artinya tuh, artinya secara numerik dan matematis, fitur wajah yang paling cocok dengan waifu tersebut. Terus beberapa fitur yang memungkinkan mirip, misalnya bentuk alis, terus jarak antar mata, nih di sini antar mata, terus atau proporsi hidung dan bibir, meskipun secara visual mungkin tidak terlalu terasa mirip oleh manusia, tetapi sistem AI mengenali pola kemiripan secara mendalam. Nah, jadi pilihan waifu ini bukan berdasarkan selera atau penampilan saja, tetapi murni eh, murni berdasarkan kedekatan data numerik dari yang saya fitur wajah saya dengan waifu tersebut. Inilah kenapa hasilnya bersifat ilmiah, objektif, dan bisa diulang jika menggunakan dataset yang model yang sama. Seperti itu. Oke, kita ganti kamera dulu sebentar. Kita ganti kamera facecam dulu. Nah, seperti itu hasil yang telah saya running itu. Selanjutnya, nah mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Dengan ini saya mencoba dan menggabungkan konsep face detection, CNN based classification, dan vector similarity matching. Proyek ini membuktikan bahwa pembelajaran mesin tidak hanya bisa digunakan untuk identifikasi wajah manusia, tetapi juga bisa dimodifikasi untuk keperluan kreatif seperti mencoba wajah dengan karakter anime. Oke, segitu saja dari saya. Terima kasih telah menyaksikan presentasi saya. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.